Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah lama, dedek. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah lama, dedek. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah di rumah dan dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita bertemu lagi di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Aduh. Pagi Mas Beduk. Pagi Nuraini. Pagi kakak-kakak Nabawi. Aku tuh pengen membiasakan tersenyum. Oh bagus Aku tuh dong. gak pengen terlihat marah. Tapi hati-hati ya. Kenapa? Jangan senyum-senyum sendiri, nanti kamu disangka. Oh, disangka garis miring. Oh. Bukan apa-apa. Aku tuh bingung sama orang-orang di zaman sekarang ini. Gampang banget marah hanya gara-gara hal semaradona. Maksudnya? Hah? Nggak ngerti, ini nggak ngerti beneran. Jadi nggak ngerti. ada pemain bola namanya Pele, Maradona. Oh. Jadi gara-gara hal sepele sama Maradona. Oh iya. Mohon maaf ya. Iya. Saya nggak mudeng. Saya ngomong sama anak cewek lagi. Iya, nggak ngerti. Aduh, reporter berita bukan berita olahraga sih. Ya. Bukan, salah. Jadi cuma gara-gara masalah hal sepele, dia tuh marah besar. Salah satu contoh kasus nih, Budi mau ke rumah mama nih tadi kan, di jalan ada ngeliat sekelompok anak muda lagi cuma ngaku-ngaku ini mobil mewah, ih mobil gue, foto-foto. Tiba-tiba ada orang yang punya nodongin senjata gitu. Mobil gue ini jangan ngaku-ngaku loh. Cuma gitu doang. Cuma gara-gara gitu doang. Marah, mobil ini aku kan cuma bercanda ya. Iya, ya. Kecuali kalau sampai masuk dibawa pergi baru Nah, itu baru. Cuma buat gaya-gaya doang, itu marah orang itu. Itu yang punyanya itu kayaknya lebih kampungan kayaknya ya. Iya, orang foto-foto di mobil mewah, kampungan. Yang ngaku-ngaku yang marah-marah, Yang mobil di aku marah-marah. itu lebih kampungan lagi. Iya, emang Dan kenapa? aja kenapa sih? Gitu kan. Iya. Kayak bedu di aku, cowok gue nggak marah. Oh iya, siapa yang mau ngaku-ngaku? Nggak mungkin ya? Enggak, siapa yang mau ngaku-ngakuin? Ini nggak pernah marah-marah, itu gara-gara hal Sepele sepele. banget padahal ya. Orang jadi marah-marah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang marah-marah siapa? Itu Beduk, mah enggak? ada orang punya mobil bagus, ya kan, mobilnya aku-akuin sama anak-anak muda ya, pengen cuma buat bercanda-bercanda gitu loh, mobil gue keren nggak. Yang punya mobil marah, nodongin senjata, Oh, sombong ya. makanya. Itu mama pernah, mama di Dubai. Itu lagi jalan-jalan, Gue kan mobil mewah semua. ada mobil mewah banget. Cakep banget mobil, serak aja hati. Ada orangnya, pakai kode, gue nggak tahu bahasa Dubai kapan. Iya. Mama bilang numpang moto, tapi orangnya ramah, nggak bawa senjata kayak tadi Bedu bilang. Mejeng gue, gitu dipoto sama anak-anak. Aduh nenek berdiri di mobil orang, tapi orangnya ramah. Iya lah, dia mah orang kaya beneran mah. Kalau Iya. di Dubai mah, kalau di sini kan orang kaya, ya. Ya kayak gitu deh. Jadi hanya masalah sepele, Jadi orang besar. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Naon judulna? Padahal sepele. Padahal Sepele, Mat. sepele. Padahal sepele. Kita manusia ini makhluk sosial. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup hidup tanpa orang lain. Iya apa iya? Iya. Acara kita yang nongol kita nih bertujuh. Tuh yang kerja di panel di belakang. Ada 35 orang. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Makanya saling. Cuman ada peribahasa mengatakan kepala sama hitam pendapat Berbeda. berbeda-beda. Jangankan dengan orang lain, dengan sekeluarga, sekandung, seibu, sebapak ada perbedaan. Betul nggak? Betul. Permasalahannya apa? Manusia kebanyakan dalam tanda kutip ketika mengarungi hidup dan kehidupan melihat orang lain bukan persamaan tapi perbedaan. Sehingga timbul kesalahpahaman. Egois timbul merasa gue lebih hebat. Masalah kecil digedein. Kebanyakan dalam rumah tangga, dalam keluarga, di organisasi, di majelis taklim, masalah kecil digedein di rumah. Ayah nih mau mandi ke kamar mandi. Udah diguyur nih. Begitu tempat sabun ternyata kosong, nggak ada sabun. Kan bisa baik-baik. Nongol di pintu udah terbuka dikit. Mama, sabunnya habis. Bisa nggak? Bisa banget, Pak. Teriak, Mama, sabun gimana sih? Kamar mandi nggak ada sabunnya. Ada nggak suami yang begitu? Ada. Suami mau berangkat kerja. Istrinya sibuk karena punya anak kecil. Dia lupa baju seragam yang hari besok mau dipakai belum diteriskan. Kebetulan nggak ada pembantu. Suami ribut. Udah tahu suami mau kerja. Baju nggak disetrika. Gimana sih jadi bini? Ya Allah. Misalnya suaminya pulang kerja, istrinya repot, anaknya rewel. Gak ada minuman, ribut. Ini yang salah. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, contohlah bagaimana perilaku beliau. Pernah Mamah yakin kalian mendengar sejarah. Rasulullah SAW nanya sama Siti Aisyah pagi-pagi. Humairah, ada nggak makanan yang bisa dimakan untuk pagi hari ini? Siti Aisyah menjawab, kebetulan kita nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya Allah, Rasul dengan akhlaknya yang sangat mulia dia bilang, ya udah kalau nggak punya makanan saya puasa. Malu nggak sebagai mengaku umatnya kelakuan kita nggak begitu? Malu, Pak. Datang suatu saat, ada nggak makanan? Ada ini ya Rasulullah. Alhamdulillah, bawa sini saya makan. Boleh jadi di kita mengaku beragama Islam, sholat rajin, ngaji rajin, bilang Islamnya hebat. Begitu tahu bininya pagi-pagi belum nyiapin sarapan, ada nggak suami yang marahin bininya gara-gara belum ada sarapan? Ada. Jangankan tidak ada sarapan, terlambat menyiapkan sarapan pun kadang-kadang suami marah. Bagaimana mengaku mencontoh Rasulullah yang begitu lembut? Contoh, Rasulullah bertamu ke rumah saudaranya yang bernama Ummu Hanik. Ada makanan di sini Ummu Hanik. Ummu Hanik mengatakan, ya Rasulullah, kami cuma punya bubuk roti kering. Bawa sini, bawa sini. Dibawa. Punya lauk apa selain ini? Tidak ada apa-apa, kata Ummu Hanik, yang ada cuma cuka. Ya Allah, bawalah cuka kemari. Cuka adalah lauk yang terbaik buat saya. Aduh, asem. Tuh, cuka lauk yang terbaik. Apa? Asem, Mal. Jadi artinya apa? Pelajarannya kita ambil, masalah kecil jangan digede-gedein, tapi bersyukur. Alhamdulillah masih ada bubuk roti kering, masih ada cuka. Orang lain roti aja nggak punya, cuka aja nggak punya. Kita lihat, berkaca dengan diri kita, jauh panggang dari api. Kita mah kalau istri berbuat salah sedikit, ribut. Suami sedikit, ribut. Yang kecil digede-gedein, ini salah. Rumah tangga bisa bubar gara-gara yang masalah kecil jadi besar. Oke.
Baik, setelah ini kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Hayya jahaya. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Padahal sepele. Iya, harusnya dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, masalah kecil itu ibaratnya kerikil di jalan kereta. Buat mengokohkan jalan kereta. Bukan jadi gunung yang akan menimpa. Kita mah digede-gedein, nyalahin orang. Biar orang disalahin, padahal mah sedikit. Ya, kecil. Itu kebodohan. Kalau orang yang cerdas, masalah gede jadi kecil. Ya. Orang yang bodoh, masalah kecil jadi gede. Harusnya kita ini, mental kita, energi kita dimanfaatkan menghadapi masalah yang sangat besar. Bagaimana kita punya kekuatan fisik, kekuatan mental, kalau dalam rumah tangga, lingkungan kita, masalah kecil gede-gedein. Bagaimana menghadapi musuh yang sesungguhnya itu berat untuk menghadapinya. Jadi salah. Jangan ngegede-gedein masalah. Justru masalah kecil buang oleh kita. Yuk berhadapan dengan masalah besar bersama-sama dengan keluarga. Itu yang benar harusnya. Nek, gimana kalau ini Nek? Maksudnya kita tuh untuk mengubah kebiasaan. Jadi kayak gini. Suami nih sekarang suka ini kan taruh misalnya handuk basah nih tempat tidur. Sekali nih kita kasih tahu taruhnya langsung jemur ya, sambil kita bantu jemurin sekali. 2 kali kita kasih tahu pelan-pelan, 3 kali, 4 kali sampai akhirnya mungkin kita kesel nih Nek, agak marah nih. Terus dia bilang apaan sih cuma sekedar anduk doang aja sampai harus marah-marah. Nah itu gimana Nek? Oke. Dianggap sepele mah tapi Dianggap sepele, tapi emang nyebelin. Suami juga harusnya tahu diri. Yang namanya istri saya tidak suka kalau anduk bruk. Sekarang bagaimana caranya? Taruh rak anduk di dekat kamar mandi. Atau barangkali di kamar mandi ada gantungan anduk. Jembrengin di situ. Kalau emang tahu laki lu males kebluk nggak mau ngejembreng anduk, udah kita tahu emang laki gue segen nggak mau ngeberesin anduk. Udah dah kalau habis mandi kita yang jembreng keluar. Jadi kita yang ngalah. Jangan digede-gedein masalah. Nenek nanya ke En. Berapa susahnya ngejemur anduk? Susah apa gampang? Gampang sih Nek. Betul, gampang. Udah tahu laki lu susah suruh ngejembreng anduk. kalau En gak mau repot, supaya anduk yang gak basah terus, jangan kasih anduk, kasih tisu aja. Basah nggak boleh. Pada nempel tuh di sini. Kasian. Nggak Salah kering. juga. Lu ngajarin yang bener lu, ngajarin kagak bener lu mah. Tapi berarti mah masalah sepele juga dalam beragama kita nggak boleh menganggap sepele juga dong mah. Ya, Ya kan dalam kita belajar beragama, padahal mah sepele, nggak boleh gitu dong mah. jangan kalau masalah agama mah. Jangan dianggap sepele karena yang namanya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Masuk Islam semuanya dari yang kecil sampai yang besar, hukum-hukum semua yang namanya hukum taklifi wajib kita kaji, wajib kita amalkan, wajib, sunat, mubah, makruh, haram semua harus, tidak boleh kita pilih-pilih. Kafah semuanya. Dari yang kecil sampai yang gede. Karena kan katanya Islam itu tidak memberatkan tapi tidak juga meringankan gitu bang. Bedu lihat dalam Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, tidak menghendaki kesusahan. Jadi yang namanya Islam perintahnya sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jangan ngegampangin yang kecil. Karena Allah perintahkan pasti sesuai dengan kadar kemampuan yang ada dalam diri kita. Oke. Gitu. Tidak akan menyusahkan. Jadi jangan merasa ini berat Tapi buat kita. jangan digampangin. Islam itu gampang, mudah, tapi jangan digampangin. Perintah ibadah sesuai kemampuan kita, tapi larangan tok halal haram jelas. Nah, Nek, ini soal ibadah kan ada juga Nek, kayak beberapa orang ya, kayak teman Ayan pernah nih kayak gini. Jadi dia lupa tuh, misalnya kayak kasihkan ngobrol gitu. Dia lupa nih, belum sholat zuhur gitu. Tiba-tiba sudah mau masuk asar. Terus dia bilang, yaudah deh gampang deh, tinggal kita gabungin aja sholatnya. Itu gimana Nek? Nah ini yang salah. Gampangin. Ini ngegampangin dan ini kebodohan yang ditampakkan. Kebodohan. Karena yang namanya sholat waktunya telah dijelaskan oleh Allah. Kapan waktunya sholat. Saking asik yang ngobrol. Jam 3 belum sembahyang lohor. Ini adalah kebodohan yang ditampakkan. Karena apa? Yura'unan nas.
Mereka kalau ibadah pengen dilihat oleh orang. Komu kusala, sholatnya ogah-ogah tapi mau entar ah. Masa nggak sadar ngobrol sama teman-teman sampai jam 3 belum lohor? Kalau kita berkelompok dengan orang beriman, dengan orang yang baik, begitu datang waktu sholat, durcong. Begitu. Oke. Sekarang dalam keluarga, Iya, Bang. banyak sekali masalah-masalah yang kecil yang digede-gedein. Misalnya, Anda punya anak, pulang sekolah, ini anak main bola di lapangan, bajunya kotor, normal apa enggak? Normal. Itu biasa apa luar biasa? Biasa. Kita orang tua menyadari emang anak laki-laki demen main bola, kita bilangin, besok kalau mau main bola pulang dulu, ganti bajunya ya. Tuh lihat tuh baju baru daripada hitam begini kan susah nyucinya. Itu yang benar. Yang salah mana? Begitu anak pulang belepetan baju seragamnya, lumpur, dimaki-maki, digebukin, dikumpulin. Anak nangis sampai tersedut-sedan, lalu dia tertidur. Saya jamin akan ada penyesalan. Masalah kecil bisa diomongin. Anak kan girang seperti itu. Main hujan di lapangan, emang antara sekolah dengan rumah ngelewatin lapangan. Itu pengalaman, rumah gue dekat lapangan Merpati soalnya. Dari sekolah situ ngelewatin lapangan, belepetan. Tapi ada cerita juga ya, Mak, gara-gara cuma nyoret-nyoret mobilnya doang sampai anaknya harus menerima hukuman yang berat gitu gara-gara. Kasih tahu aja, jangan dicoret-coret tuh mobil, mahal gitu. Jadi kasih tahu sama anak-anak. Makanya begini, baru jadi orang tua ya kalian nih. EN juga dengerin nenek. Kita jadi orang tua bilang sama anak-anak, kalau anak-anak memainkan sesuatu yang bukan mainan, cegah. Jangan, itu bukan mainan. Cegah, anak-anak kan nggak ngerti. Iya. Misalnya komputer dipakai main, segala dipakai main, namanya dibongkar-bongkar gitu kan. Coba kalau ikut bapaknya di mobil, tadi dashboard bongkar-bongkar, segala macam AC lubang di lubang, itu bilangin, jangan, bukan mainan. Jadi kita katakan yang boleh dimainkan mana, yang tidak boleh mana. Karena kalau anak didiamkan, nanti lama-kelamaan dia pikir boleh dimainin, semua dimainin. Jadi ada aturan dari kita, ini boleh, ini tidak. Jelaskan kepada mereka. Alasannya kenapa? Karena kamu belum tahu apa-apa. Gitu. Nek, gimana kita menghadapi orang tua yang kalau sedikit-sedikit marah gitu? Kita melakukan kesalahan kecil aja marah. Misalnya ada orang tua yang anaknya numpahin air doang nih, padahal kan itu air juga bisa dielap ya, dipel lagi. Tapi dia langsung marah-marah gitu. Kamu nih yang nggak boleh gini-gini. Nah itu sebagai anak nih, kalau dia sudah mulai besar gitu ya, menghadapi orang tua yang seperti itu gimana, Nek? Oke. Kita bilang tenang Ma, saya ngelap. Bener apa yang En bilang. Ada orang gara-gara punten dalam tanda kutip, pembantunya mecahin gelas satu, marahnya kayak apa? Ya apa gunanya pabrik gelas kalau nggak boleh pecah? Apa gunanya toko perabotan kalau nggak boleh pecah? Jadi itulah yang dalam judul kita sekarang, gara-gara yang sepele tapi jadi gede, itu yang salah. Makanya Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang lo ciptakan tidak ada sia-sia. Pakai akal sehat yang di atas, bukan pakai nafsu. Hitung. Misalnya, pembantu kita mecahin gelas, berapa sih harga gelas belimbing? 10.000, Satu. paling 10.000. Paling berapa? Kagak sampai. Nggak sampai. Berapa sih harga gelas? Daripada hubungan kita sama pembantu yang sudah sekian puluh tahun nolongin kita, jasa dia berapa banyak? Iya, benar. Tuh, ini dihitung sama kita. Contoh, gara-gara anaknya numpahin air, ngonyom marah. Kita harus berpikir, orang yang gak punya anak pada pengen punya anak. Kita punya anak udah gede, udah ganteng, udah cantik kayak sekarang. Ya Allah, apa gara-gara cuma numpahin air doang? Kan bisa ambil aja kan Ebo. Ambil elap, ambil serbet, dielap, berapa susahnya sih? Coba, kalau orang gak pernah numpahin gelas, buat apa punya elap? Iya. Kan buat ngelap air. fungsinya. Emaknya aja gak pernah mikir tuh. Emaknya kurang gaul tuh kuper. Kalau nggak ada air tumpah, lap Ya, buat apa fungsinya elap? Beli coba- Emaknya nggak pernah mikir. Iya. Berarti emaknya nggak tahu fungsi elap. Nah, iya tuh, Mak. Emaknya siapa tuh? Nggak tahu, Nek. Karena di zaman dulu gue tahu yang fungsi lap itu untuk ngelap air yang tumpah. Jadi kalau ada yang numpahin air jangan dimarahin. Elap. Lap. Ya Mas, kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede.
stop berdebat. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Nek, nih Sok, sekarang naon, waktunya pertanyaan, menjawab pertanyaan dari jamaah di Instagram. Ini ada dari Kerudung Jahit. Kerudung jahit, ya tukang jahit kerudung kali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kerudung jahit, jahit kerudung. Galau nih, Mah. Aya naon kerudung jahit? Mah, bagaimana cara kita bisa beradaptasi dengan pasangan kita terkait hal-hal sepele? Namun bagi kita itu sudah jadi kebiasaan, apalagi bagi pasangan baru. Bolehkah sebelum menikah kita sampaikan ke calon pasangan bahwa kita suka begini, kita tidak suka begitu? Takutnya malah nanti dibilang egois dan banyak aturan. Tapi bagi kita itu penting, Mah. Gimana? Oke, punten. Ketika kita menikah dengan seseorang, laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki, Anda wajib menyadari kita manusia yang tidak ada yang sempurna. Tuh. Artinya Anda menikah dengan suami Anda, kekurangan dan kelebihannya Anda terima. Anda menikah dengan istri Anda, kekurangan kelebihannya Anda terima. Itulah kenapa Allah berfirman dalam An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha, jawaz pasangan saling. Itulah kenapa Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Apa fungsi pakaian? Banyak. Di antaranya menutupi kekurangan pemakainya. Kita semua wajib tahu yang namanya madunya pernikahan hanya beberapa bulan, berbulan madu. Kesononya boleh jadi ada racunnya, tapi wajib Anda menerimanya karena pasangan Anda manusia normal, bukan malaikat. Kalau gara-gara ada pesan atau WhatsApp dihapus terus tiba-tiba itu langsung curiga, pasangan langsung curiga mah, marah-marah. Itu gara-gara hal seperti itu memang itu dibenarkan marahnya gitu. Tidak dibenarkan. Dibenarkan. Nggak usah jauh-jauh. Kita aja, mama aja yang nenek-nenek. Itu kadang-kadang dari anak, dari mantu, dari pegawai kita, dari tukang kita, ada aja yang WhatsApp dihapus. Barangkali dia begitu udah ngetik, kayaknya nggak pantas nih ngomong sama mama, dihapus. Ya udah, ngapain mikirin? Apa ya omongannya, apa ya? Capek deh. Segala macam dipikirin, jangan semuanya dipikirin. Nggak bakal muat otak kita. Begitu. Jadi ngerti lah, itu sebenarnya berlebihan ya, Mah. Itu berlebihan dan itu membesar-besarkan masalah sepele. Oke. Karena soal SMS, WA yang dihapus sangat wajar, siapapun pasti mengalami. Mamah jangan jauh-jauh dari anak, dari mantu, dari cucu, dari pegawai kita, dari tukang kita. Itu kadang-kadang ada yang dihapus, nggak bakal ngepikirin. Ngapain mikirin WA yang dihapus, capek deh. Masih banyak yang dipikirin. Lebay. Memori takut penuh kan kita ya, Mah. Makanya kita Ya hapus. iyalah, masa diemin semuanya buat apa, nggak ada gunanya. Iya benar. Yang sudah berlalu udah dibuangin. Bener. Oke, ada Oke, Nek, nih selanjutnya ada dari pertanyaan dari, dia minta jangan disebutin nama saya ya. Ya, Oh, iya. ya. Dari seseorang. Iya, dari seseorang. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam seseorang. Galau nih, Mah. Aya naon seseorang? Gini, Mah, tetangga sebelah di rumah saya rese banget. Cuma gara-gara hal sepele. Yang namanya anak kecil kan kalau main pasti ada berantemnya. Ya. Nah, tetangga saya nggak terima karena anaknya pulang nangis dan ngadu habis dipukul sama anak saya. Itu juga dipukulnya nggak sengaja. Masa tetangga saya sampai bawa-bawa polisi buat mempermasalahin masalah sepele kayak gini. Saya harus gimana ya, Mah? Anda kalau punya tetangga begitu mungkin dia sombong merasa dia orang kaya. Boleh dia sombong merasa seorang penguasa. Atau status sosialnya lebih tinggi, misalnya S lebih banyak. Iya. Itu suka membuat orang itu sombong dengan tetangga, ngenyek. Tahu nggak ngenyek? Ngehina. Menghina, merendahkan. Anak mah berantem, berebut karet, berebut gundu, Iya. berebut mainan, kan sangat wajar. Jadi lebay tetangga Anda sampai bawa-bawa polisi. Saya yakin tetangga yang lain tidak suka dan saya jamin anak dia nggak bakal ditemenin sama anak-anak tetangga. Yang rugi dia karena arogan, karena kesombongan dia. Jadi sekarang Anda bilang sama anak Anda, udah deh nggak usah main lagi dengan dia. Atau bilang ke guru ngajinya kalau si orang yang sombong tadi ikut ngaji diterangkan bahwa anak-anak bercanda. Sekarang begini, gara-gara itu emaknya sampai bawa polisi dan seterusnya, anak mak udah akur, udah main lagi, udah bercanda lagi, udah ngakak-ngakak, ketawa, udah main segala macam.
emaknya masih musuhan. Yang rugi siapa? Emaknya. Lebay. Ini dia masalah kecil digede-gedein. Kalau memang begitu kelakuannya, jangan hidup di kompleks. Silahkan beli tanah sendirian, pasang gerbang yang tinggi, benteng yang tinggi, hidup sendirian. Itulah aman. Tapi ini gini kan sebagai orang tua juga pastinya kita kalau anak melakukan kesalahan gitu kayak tadi nih mukul teman, kita harus kasih tahu ya. Wajib kayak ditegur gitu. sama kita. Emang tadi kenapa sih? Kan yakin tidak berdua, ada teman yang lain yang menyaksikan. Ada apa sih? Awalnya kenapa? Kita nasehatin. Lain kali tidak boleh main pukul sama temannya, nggak boleh, dosa. Kalau ada digituin sama orang lain, mau nggak? Tegur anak kita, jangan dibelain. Gitu. Itu yang salah, lebay itu maknya. Karena banyak juga orang tua yang kayak gini, itu mah nggak apa-apa, sepele, namanya juga anak-anak, tapi anak Tidak bisa, wajib ditegur bahwa itu tidak baik. Gitu. Oke, Nek. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Nek. Ngon. Dari ini lagi. Sabto 3061. 3061 Agus lupa angkanya. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam 3061. Galau nih Mah. Ada apa Sabto? Salah satu adab seorang istri terhadap suami adalah tidak menerima tamu lelaki ketika suami tidak di rumah. Tapi gimana dan kondisi saat ini yang kelihatan sepele jika ada seorang istri yang chatting WhatsAppan dengan seorang laki-laki secara tersembunyi. Apakah ini menyalahi adab seorang istri Mah? Assalamualaikum. Betul. Harus setia. Tapi sebentar dulu. Seorang istri chattingan dengan laki-laki, siapa tahu saudaranya, siapa tahu pamannya, siapa tahu ada urusan. Anda pun jangan jadi suami, jangan terlalu lebay. Periksa dulu. Sebetulnya laki-laki tadi siapa? Siapa sih itu? Yang dichattingin tulisannya apa saja sih? Isinya apa? Isinya apa? Kan beda-beda. Siapa tahu istri Anda ikut jualan nyari duit. Bisnis. Siapa tahu punya permasalahan dengan keluarga besarnya. Orang tadi ada hubungan dengan keluarga besarnya. Jadi gunakan akal sehat, jangan pakai nafsu, selesaikan, musyawarahkan. Allah berfirman wasawwirhu fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Panggil istri Anda. Ada apa sih? Nomornya ini siapa? Boleh nggak abang telepon dia? Abang pengen kenal siapa dia? Apa urusan kalian? Jadi baik-baik. Suami itu kan kawam, pemimpin, pelindung. Namanya pemimpin harus berbuat baik sama yang dipimpin. Mengarahkan kalau yang dipimpin kurang baik, mengarah ke yang tidak baik, arahkan. Ini loh yang benar. Begitu jadi kepala keluarga, jangan langsung marah. Biasa aja kali. Lebay. Siapa tahu lu nggak merhatiin bini lo. Iya. Ya kan? Bininya itu Mas Sabto, Mbak, si Sabto. Istrinya itu Sabto. sono. Bukan aku Nek, ini istrinya Sabto. No. Kayaknya ada yang pakai nama Sabto di sini ya. Iya, siapa nih? Ayo ngaku. Itu bis yang di Mekah. Oh, Sabto. Sabko. Oh, Sabko. Iya, iya. Ya Allah kangen ya ke Mekah. Iya. Memang semalam nangis tuh. Kenapa tuh, Mas? Di ngobrol sama cucu mantu. Biasa setahun 3 kali kita. 2 kali umroh sama keluarga besar. 50 orang, 40 orang. Udah 2 tahun nih enggak. Nangis kangen gitu lihat di TV ada gambar Ka'bah. Masya Allah. Mudah-mudahan corona cepat berlalu, kita semua bisa berangkat insya Allah. Amin. Ya sudah, Nek, kita lanjutkan nanti ya, Nek, Mas Bedu. Ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Laskar cinta sebarkanlah. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama, Dede. Jadi melihat permasalahan itu besar atau kecil, sepele atau tidak, bagaimana dari cara kita tuh bereaksi atau meresponnya ya, Maya? Betul. Jadi yang namanya permasalahan kita lihat. Kalau ini masalah keseharian biasa, jangan digede-gedein, biasa aja, repot. Kenapa? Karena pasti suatu saat yang namanya manusia oleh Allah dihadapkan dengan yang besar. Makanya kita sabar dengan masalah kecil, bersyukur dengan masalah besar. Kalau masalah besar kita hadapi bersama-sama dengan kepala dingin, dengan akal sehat, insyaallah wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kalau masalah kecil jadi gede, banyak musuh. Banyak orang tidak suka dengan kita, orang antipati dengan kita, bukannya simpati, antipati. Lebay banget masalah begitu. Gua nggak berteman dengan dia, ngapain repot mah, ya kan? Orang pasti nggak suka sama kita. Apalagi termasuk. Makanya kalau kita pengen banyak teman, yang dicari persamaan kita bukan perbedaan. Kalau kita di masyarakat
dalam keluarga yang dilihat hanya perbedaan, Mamah jamin sampai kapan kalian gak bakal punya sahabat. Tuh. Nah, gimana kalau ada orang yang dia justru sering menyepelekan sesuatu? Jadi kayak segala hal tuh dianggapnya sepele Sepele aja aja. gitu. Misalnya, Misalnya gini, orang yang suka menunda-nunda tugas. Kayak, ini mah pelajar nih biasanya suka, nanti aja deh, belajarnya deh, nanti aja deh, menjelang ulangan, nanti aja deh, gitu. Itu kan dia menganggap itu sepele nih. artinya dia manusia yang tidak punya rasa tanggung jawab. Padahal Allah saja berapa banyak bersumpah demi waktu, demi waktu, demi waktu, termasuk wal asr. Makanya wajib dikasih tahu. Karena yang namanya waktu menunda-menunda menganggap kecil, itu ibarat air yang mengalir ke kota, ke kampung, ke dusun, tergantung yang kelewatinya. Kalau ada orang yang terlewati air, dipakai nyuci mobil, nyuci motor, buat ngepel, buat nyuci, nyiram pohon, begitu air lewat, alhamdulillah, mobil bersih, motor bersih, ubin bersih, pakaian bersih, pohonan segar. Tapi kalau ada air lewat, ini orang nyuci mobil kagak, nyuci motor kagak, ngepel kagak, nyuci kagak, nyiram pohon kagak, berlalu, siapa yang rugi? Dia. Tapi yang tadi orang yang beruntung. Makanya kalau orang yang menyepelekan sesuatu, nganggap gampang, artinya manusia yang tidak bertanggung jawab dan dia orang yang merugi. Oke. Begitu Allah berfirman. Oke. Mungkin kita bisa membuat masalah sepele menjadi masalah besar. Itu gampang ya, Ma? Gampang. Tapi bagaimana caranya kalau ketika kita melihat sebuah masalah yang besar akan menjadi kecil bagi kita, Ma? Gampang. Dan kita bisa mengatasi itu. Yakinkan ini izin Allah. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ini izin Allah menghadapinya dengan iman. Ya Allah, Engkau mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin bisa mengatasinya. Maka pasti akan ringan terasa oleh kita. Ketika kita punya musibah yang besar, lihat orang lain yang musibahnya lebih berat daripada kita. Genteng bocor. Ya Allah, orang mah rumahnya kelelep lapindo. Kemudian juga kita lihat ada orang, kita pusing, orang banyak palanya retak. Kita nggak enak badan, masuk ke UGD, orang lain pating geletak, napas aja dibantu. Ringan terasa beban kita, jadi nggak capek hidup. Begitu caranya biar ringan terasa, orang lain kebagian. Makanya Rasul mengatakan, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur baik baginya. Dia mendapat musibah dan ujian, dia bersabar itu baik baginya. Jadilah kita orang yang beriman yang ajaib, ya Rasul katakan. Amin. Makanya biar ringan juga kita mendidik anak, kita ajakin aja setiap Sabtu Minggu nonton itu ya, Mas Budu ya. Iya, si bulan koki super. Setiap Sabtu Minggu ya? Minggu 7.30 di Antv. Di Antv. Tuh, ya sudah, kita sekarang berdoa yuk. Yuk. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang sering membesar-besarkan masalah. Kalau ada hal sepele, kecil, masalah kecil, sebaiknya selesaikan. Jangan sampai masalah yang seharusnya kecil bisa diselesaikan dengan mudah, malah jadi besar gitu ya, Nak ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, ya Allah. Kami sadar kami manusia, kami sadar kami hidup di alam dunia seperti roda berputar. Tidak semua yang kami inginkan dikabul oleh-Mu, ya Allah. Namun kami pun sadar kami makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kami pun sadar, ya Allah, kepala sama hitam pendapat berbeda-beda. Oleh karena itu suatu saat boleh jadi ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, menyebalkan kita. Namun sadarkan kami, ya Allah, jangan mencari perbedaan agar kami selalu mencari persamaan di antara kami. Ya Allah, jangan sampai kami membesar-besarkan masalah yang sepele, tapi segera kami padamkan
Segera kami selesaikan karena Engkau pasti suatu saat berikan masalah yang sangat besar buat kami ya Allah. Kami yakin musibah, ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan kami, itu ujian darimu dan kami harus lulus mengatasinya ya Allah. Kami yakin Engkau berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah, bimbing kami di jalan-Mu yang benar. Bimbing kami di jalan-Mu yang lurus. Berikan hati-hati kami yang sudah membesar-besarkan masalah yang sepele. Karena Engkau yang bisa membolak-balik hati kami ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Bang untuk ilmu dan tausiahnya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Bedu. Ada Bawi, terima kasih. Sama-sama. Nah, nggak kompak. Ada Bawi, terima kasih. Sama-sama. Iya. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi